Hai, David tidak di sini dan ini adalah bukan Apple AirPods. Yang ini juga bukan Apple AirPods, tapi kalau yang ini mungkin Apple AirPods. Kalau pengen tahu mana yang asli, jangan kemana-mana, klik subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Halo semuanya, kembali lagi di channel Bongkar Bro bersama Busem di sini. Hari ini gue akan coba membandingkan Apple AirPods original dengan dua buah AirPods clone bernama i11 TWS dan i10 Max TWS. Let's get into it. Kita mulai dulu dari Apple AirPods yang original dengan harga 2,2 juta. Kalian akan mendapatkan satu banding eksemplar manual dan juga buku garansi, kemudian satu Lightning connector dan satu charging case dan dua buah AirPods. Sementara i10 TWS Max dengan harga 95.000 kalian akan mendapatkan satu lembar instruksi, satu charging cable, satu charging case untuk AirPods dan dua buah earbuds-nya. Begitu pula halnya dengan i11 TWS. Sekarang kita coba masuk ke build quality dan detail dari si AirPods-nya. Untuk AirPods original bisa kita lihat ini terbuat dari bahan material plastik yang sangat solid. Di bagian belakang bisa kita lihat ada tulisan design by Apple in California dengan bahan stainless steel untuk engsel tutupnya dan ada satu buah tombol di bagian tengah di bawahnya, dekat dengan konektor Lightning untuk charging. Di bagian dalamnya ini bisa kita lihat ada satu lampu indikator bisa berwarna hijau, putih, atau oranye tergantung banyaknya sisa baterai di charging case. Di bagian dalam tutupnya ini ada tulisan berisikan informasi besaran daya baterai di charging case dan simbol untuk tidak membuang AirPods ini sembarangan. Kemudian baik di charging case maupun earbuds-nya ini sudah menggunakan magnet, jadi kalian tidak perlu khawatir lagi untuk terjatuh atau tidak tertutup dengan baik. Sekarang kita langsung lihat si earbuds-nya. Ada satu port untuk mikrofon, satu grill untuk resonansi vibrasi, dan satu optical sensor untuk in-ear detection. Di bagian samping kepalanya ini ada speaker dual driver dengan grill berbahan metal. Di sisi satunya lagi ini ada optical sensor untuk in-ear detection dan juga grill untuk resonansi. Di bagian bawahnya ini ada satu lubang untuk ventilasi udara dan juga untuk konektor untuk charging case dan indikator tulisan untuk membedakan AirPods kanan dan kiri. Untuk spesifikasinya sendiri, AirPods ini memiliki bobot seberat 38,73 gram dengan kapasitas baterai sebanyak 6-8 kali pengisian penuh. Sementara dari earbuds-nya sendiri ini memiliki bobot seberat 3,98 gram dengan kapasitas 4 jam untuk mendengarkan musik dan 2 hingga 3 jam untuk talk time. Sekarang kita coba bandingkan dengan i10 TWS Max. Di bagian depan ini mirip banget, hanya saja bahan i10 TWS Max ini kerasa lebih murahan. Apalagi di bagian belakangnya ini sangat terlihat perbedaannya. Terutama di bagian engselnya ini terbuat dari plastik tidak seperti stainless yang asli dan tombolnya ini kelihatan agak sedikit lebih besar dibanding asli. Dan lucunya charging port ini sebetulnya micro USB tapi disamarkan menjadi Lightning. Perbedaan signifikan lainnya adalah dari tutupnya. Engselnya terasa sangat ringkih dan tidak menggunakan magnet seperti aslinya. Di bagian dalamnya ini ada satu lampu indikator juga, tapi dia harus dipencet dulu tombolnya agar menyala. Selain itu, warna lampunya pun sangat berbeda. Itu tadi perbandingan dari charging case-nya. Sekarang kita coba lihat earbuds-nya. Ada tombol fisik di batangnya dan ada juga stiker dan juga indikator lampu. Wow, sama banget ya sama aslinya. Nggak ada grillnya, nggak ada optical sensornya. Di bagian sampingnya juga drivernya ini sangat beda meskipun sama-sama dua, cuma grillnya tuh beda banget. Dan di sisi satunya lagi ini ada grill meski lebih kecil dari yang original. Di bagian bawahnya ini ada hidung babi untuk charging connector. Dan di bagian sampingnya ini kerasa lebih besar batangnya dan tidak ada indikatornya. Kita coba langsung bandingkan juga dengan i11 ya. Dari charging case-nya sendiri untuk i11 ini memang kerasa lebih berat karena dia terasa lebih solid juga sih. Hanya saja kapasitas baterainya lebih kecil daripada i10 Max. Tapi dari earbuds-nya sendiri i11 ini kerasa sangat ringkih ya, material plastiknya sangat murah dan juga daya tahan baterainya sangat loyal. Kalau dilihat langsung perbedaannya tuh seperti ini. Earbuds i11 lebih panjang dan tidak ada tombol fisik. Dan ada satu grill di atasnya tapi gue gak yakin itu berfungsi. Di sisi lainnya sama-sama ada grill tapi i11 lebih besar.
Di bagian speakernya sama-sama dual driver, tapi i11 ini lebih kecil dan lebih dalam, dengan hidung babi di bawahnya sebagai charging connector. Keduanya tidak memiliki indikator kiri ataupun kanan, dan ada lampu dangdut di batangnya. Itu tadi perbandingan dari detail dan build quality-nya. Sekarang kita coba perbandingkan dari segi fiturnya. Bentar, ini kenapa gelap dan gak ada warnanya gini ya? Oh iya, gue lupa belum pakai background musik. Bentar, gue coba pasang musik dulu ya. Hey Siri, I'm listening. play my rock background music. Got it. Now playing some background rock. Nah, kalau gini kan lebih asik. Sekarang kita coba langsung bandingkan aja fitur-fiturnya. Gue mulai dulu dari Apple AirPods yang original ya. Fitur pertama AirPods original itu adalah pop-up animation untuk pairing, baterai indikator untuk charging case dan earbuds-nya, tap control untuk play pause music atau next song, review song yang bisa kalian atur di Bluetooth setting, indikator speaker yang berubah menjadi icon AirPods, dan live location di aplikasi Find My Device kalau sewaktu-waktu kalian lupa nyimpen atau kehilangan. Itu tadi beberapa fitur utama dari original Apple AirPods. Kira-kira kalau di i10 dan 11 TWS ada fitur kayak gitu nggak ya? Kita coba lihat dulu si i11 TWS. AirPods clone seharga 63.000 ini bilangnya sih ada pop-up animation juga ya, meskipun gue sendiri nggak tahu dia pakai chipset yang apa. Hanya saja pop-up animation-nya itu harus dikeluarkan dulu earbuds-nya dari si charging case-nya. Kalau nggak dikeluarin dia nggak akan terhubung. Selain itu dari pairing-nya sendiri yang gue rasain dia nggak semulus AirPods yang original. Bahkan beberapa kali suka gagal untuk pairing. Tapi ini sangat wajar sih mengingat harganya cuma 63.000 dan kalau untuk gimmick doang ya masih dapat lah pop-up animation-nya. Dan perlu diingat pop-up animation ini hanya berlaku di device iPhone saja. Fitur lain yang menarik dari i11 TWS ini buat gue pribadi adalah volume control dari touch control. Meskipun yang gue cobain selama ini seringkali bermasalah ya, dalam artian dia tidak sensitif dan ada sedikit delay ketika earbuds-nya ditekan. Sampai rasanya tuh ngeselin banget gara-gara nggak sensitif banget touch controlnya. Terus kalau i10 TWS Max gimana bang? Dengan beda harga 30.000 lebih mahal dari i11, sebenarnya i10 TWS Max juga mirip-mirip aja sih kalau dari segi fiturnya mah. Ada pop animation tapi tetap earbuds-nya harus dikeluarkan dulu dari charging case, hanya saja dia sedikit lebih lancar daripada i11. Perlu diingat baik i10 maupun i11 ini baterai indikatornya fake ya, dalam artian dia tidak menunjukkan kapasitas yang real dari si earbuds. Dan untuk kenyamanan kontrol, menurut gue i10 TWS ini lebih rekomendasi karena dia lebih nyaman dengan physical buttonnya dibandingkan touch control yang gak sensitif kayak i11. Itu tadi dari perbandingan fiturnya, sekarang kita coba bandingkan dari kualitas suaranya. Untuk kualitas suara Apple AirPods ini sebenarnya udah pernah gue bahas dan bikin videonya. So, kalian langsung aja tonton video ini di sini atau sini kok gue lupa, pokoknya nanti gue sertakan linknya di sana. Silahkan tonton langsung aja videonya. Sementara untuk i10 TWS dan i11 TWS Max kualitas suaranya gimana? Menurut gue jelek. Ya nggak jelek-jelek amat sih, ada sedikit bagusnya tapi lebih banyak kurangnya kalau untuk selera gue pribadi. Kita bahas si i11 TWS dulu. Hal yang paling signifikan gue rasakan di i11 TWS ini adalah volume. Gue biasanya kalau play music itu di sekitar 50-70% untuk merasa nyaman dan enak didengarkan. Dan kalau si i11 TWS ini somehow dia sangat keras. Biasanya kalau di AirPods itu 50% udah cukup enak, tapi di i11 TWS ini 20% atau 25% itu sama seperti 50% di AirPods yang asli. Itu adalah perbedaan paling signifikan buat gua dari i11 dan AirPods yang original. Dari karakter suaranya sendiri, i11 TWS ini ya seperti tadi gue bilang ada jeleknya tapi ada bagusnya juga. Bagusnya dia soundstage-nya lumayan lah, terasa agak luas meskipun dibandingkan AirPods yang original mah sangat jauh. Tapi dari segi karakter suara yang gue rasakan utama adalah treble. Treble-nya tuh sangat boosted di telinga dan sangat nusuk, dan bassnya loyo dan pokoknya ada banyaknya lah dannya, tapinya dan tuh kan dan lagi pokoknya ya gitulah di 11 TWS ini.
Tapi satu hal yang paling menyebalkan dari i11 TWS adalah kanan dan kirinya terbalik. Jadi kalau lu main PUBG, dengar suara musuh di kanan, taunya musuhnya nongol di kiri. Itu gara-gara lu pakai i11 TWS. So, gue sih kurang merekomendasikan i11 TWS kalau untuk gaming ya. Tapi kalau hanya untuk dengerin musik saja, ini masih bisa lah. Hal yang baiknya adalah dari latency. Ini surprisingly untuk harga 63.000 dan dia memang sudah membawa Bluetooth 5.0 dan ya latensinya untuk nonton YouTube tidak ada delay. Untuk PUBG sedikit ada delay untuk di iPhone ya. Kalau di Android dia kerasa agak sedikit lebih delay. Itu tadi dari si i11 TWS. Sekarang gimana kalau i10 TWS yang harganya 30.000 lebih mahal daripada si i11 TWS? Untuk i10 TWS Max surprisingly good. Ya, mengingat harganya yang hanya 95.000, kualitas suara yang dihasilkannya itu sangat baik untuk kelasnya. Tapi jangan berharap terlalu banyak, karena menurut gue pribadi ini soundstage-nya terasa sempit, meskipun antara treble, mid, dan bassnya itu lebih balance dibandingkan dari si i11 TWS. Selain itu, volumenya juga lebih nyaman di telinga seperti yang gue biasa pakai di AirPods 50%, 70% ini masih enak. Meskipun ketika mencapai 70%, treble-nya dia mulai agak pecah. Meskipun treble-nya kerasa tajam dan pecah, tapi bass dari i10 TWS ini lebih bagus dan lebih bulat daripada i11 TWS. Hanya saja, keduanya masih sangat jauh kualitas suaranya dari Apple AirPods. So, kesimpulannya gimana? Mending i11 TWS yang 63.000 atau i10 TWS Max yang 95.000? Overall, gue akan merekomendasikan i10 TWS Max dari segi kualitas, kontrol, pairing, dia lebih nyaman. Hanya saja fitting di telinga dia karena headnya lebih besar, jadi terasa menggantung kalau terlalu lama digunakan di telinga. So, sekian dulu review kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan cukup menghibur. Terima kasih sudah menonton. Gua Busem. And until next time, stay humble and positive. Bye.